Pusat kuliner malam di Kampung Semawi Semarang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Namun, kini pemerintah Kota Semarang siap menghidupkan kembali roda ekonomi dan budaya di kawasan Pecinan, Semarang. Pemerintah Kota Semarang menunjukkan keseriusannya dalam menghidupkan kembali denyut ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Pecinan Kota Semarang. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mewakili Wali Kota Semarang bersama beberapa kepala OPD Jumat 11 Juli meninjau langsung kawasan Gang Warung Kauman Semarang. Tinjauan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah awal untuk mempersiapkan pembukaan kembali Pasar Semawis. Kehadiran Iswar merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Wali Kota Semarang Agustina dan komunitas pengelola Semawis yang tergabung dalam Kopi Semawis. Iswar menegaskan bahwa Wali Kota Semarang secara pribadi menaruh perhatian terhadap pentingnya merevitalisasi kawasan ini, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai simbol keberagaman dan kebanggaan warga Kota Semarang. Dalam peninjauan ini juga hadir para pegiat heritage seperti Widya yang memberikan masukan penting terkait pelestarian fisik dan nilai sejarah kampung. Iya, jadi hari ini pemerintah Kota Semarang dari hasil audiensi kemarin dengan komunitas Semawis dengan Bu Wali Kota, hari ini kemudian Bu Wali memerintahkan kami dan saya hadir mewakili beliau untuk melihat kondisi lapangan dan mendapat mencari input dari komunitas Semawis. Kalau kita berbicara tentang kampung Pecinan, maka kita akan berbicara tentang heritage. Kita akan berbicara tentang perjalanan sejarah terbentuknya kampung ini dan sejarah tentang perjalanan kampung Pecinan sampai hari ini. Pemkot Semarang menyatakan siap menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, baik melalui intervensi teknis oleh OPD terkait maupun dukungan program lintas sektor. Reaktivasi Kampung Semawis menjadi simbol komitmen Pemkot Semarang dalam merawat ruang hidup kota yang berakar pada sejarah dan menyapa masa depan dengan keberagaman. Warga pun diharapkan ikut terlibat aktif dalam menyambut kembali Kampung Semawis. Tim Liputan melaporkan. Berwisata alam memang tidak akan pernah bosan untuk dikunjungi. Di Banyumas, Jawa Tengah, kawasan hutan pinus Desa Limpa Kuwus menjadi magnet warga untuk berlibur. Dengan cuaca yang sejuk dan dingin, para wisatawan dimanjakan dengan pemandangan indah dan segar. Nah, di dalam kawasan hutan pinus ini, wisatawan bisa menikmati jembatan emas atau yang dikenal dengan Golden Bridge. Dengan panjang jembatan mencapai 60 meter dengan ketinggian 5 hingga 6 meter. Dan rencananya Golden Bridge ini akan diperpanjang loh, karena mengingat tingginya minat pengunjung. Sangat sejuk, terus bikin adem gitu, tenang di hati gitu. Ini memang liburan ke sini sedang? Iya, lagi liburan. Kita kan kuliah semua, jadi liburan semester, jadi liburan ke sini. Jembatan emas juga bisa dinikmati hingga malam hari oleh wisatawan. Dengan lampu bernuansa emas, semakin menambah keindahan jembatan emas di malam hari. Dan untuk harga tiket masuk, Anda bisa membayar 10 hingga Rp15.000 tergantung waktu berkunjungnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kuliner sambil cuci mata dengan pemandangan indah yang ada tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti halnya di salah satu resto yang berada di tepi Sungai Serayu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menyajikan aneka ragam menu dan salah satunya adalah ayam woku bumbu petis rempah. Dari namanya saja, tentu kuliner ini membuat Anda akan lahap jika menyantapnya. Dan untuk membuat menu ini menggunakan beragam bumbu rempah. Selain ayam kampung, ada kunyit, bawang bombay, bawang merah, bawang putih,
dan tidak lupa cabai rawit merah untuk menambah sensasi pedas. Bumbu yang diiris ini ditumis dan dicampur dengan bumbu petis. Kemudian dimasukkan ayam yang sudah direbus atau digoreng. Proses masak dengan teknik api sedang dan lama ini membuat bumbu masuk hingga sampai ke tulang-tulangnya loh. Dan ayam bumbu petis siap disajikan. Perpaduan bumbunya yang kental, gurih, dan pedas akan menggoyang lidah para pecinta kuliner. Apalagi dinikmati di bawah pepohonan dan sambil mendengar suara gemericik air sungai. Ini tuh aja lagi makan ayam woku, rasanya tuh enak. Bumbunya tuh di mulut meresap, pada rasa pedas-pedasnya, asinnya juga pas. Apalagi dimakannya di pinggir sungai. Kalau dimakan waktu sore-sore gini tuh enak banget. Ini namanya ayam woku, ayamnya besar-besar, terus bumbunya meresap, banyak rempah-rempahnya, pedesnya juga masuk banget di mulut, nggak kepedesan, juga nggak yang sedikit pedesnya, pas pokoknya. Terus harganya itu murah dan terjangkau buat pelajar-pelajar, enak banget apalagi view-nya ada sungai. Untuk menikmati satu porsi ayam woku bumbu petis rempah ini, Anda hanya cukup merogoh kocek sebesar Rp25.000, sudah termasuk nasi putih. Meski terbilang baru, lokasi kedai makan Merayu ini banyak diburu pengunjung. Selain makanannya yang enak, suasana khas pedesaan membuat banyak orang betah dan berlama-lama di sini. Nah, bagi Anda yang masih bingung mau makan apa ya hari ini, dan kebetulan lewat di area Banjarnegara, menikmati ayam woku bumbu petis rempah khas pedesaan ini bisa menjadi pilihan Anda. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novi, iNews melaporkan. Pantai Tirang yang ada di Semarang ini sangat ramai oleh anak-anak berbagai usia, bahkan balita. Hampir setiap sudut pantai terdapat anak-anak yang sedang asyik bermain. Ada yang sibuk membangun istana pasir, berlarian, dan berendam di lautan. Bahkan ada juga bayi yang belajar menapak di pasir laut. Ya, pantai yang berlokasi di Semarang Barat ini memang menjadi surga bagi anak-anak karena ombaknya sangat landai. Bibir pantai juga relatif datar hingga 200 meter menuju laut. Sejumlah orang tua bisa menemani anak-anaknya bermain atau mengawasi dari rumah-rumah mini di tepi pantai. Di sini bisa anak-anaknya bisa nyemplung, terus airnya juga tenang. Jadi anak-anak tuh seneng kalau main-main ke sini, ke Pantai Tirang. Pantainya aman sekali untuk anak-anak kecil karena bibir pantainya lumayan lebar, kemudian ombaknya tidak terlalu besar. Untuk menjaga keselamatan wisatawan, petugas SAR selalu menggelar patroli dan mengarahkan pengunjung agar tetap pada zona aman. Pantai Tirang buka pukul 6 pagi hingga 6 sore dengan harga tiket masuknya hanya Rp10.000 per orang. Gimana nih pemirsa, tertarik datang ke pantainya balita ini? Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat rudal terluka. Palestina diparkir pembunuh Ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turkul isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat lengkapinya. jenazah Palestina Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam Akan menerobos gerbang karena diduga retret Meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apa cah? Lurus, benarkah? Nyelapak Perkara. Emang terlalu kalian yang so jagoan. Membuat saya untuk mengeluarkan Bangga sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Dewan TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja. Sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya dicekik. Cak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Di dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir pembunuh. ayam Karena non halal. Jakarta. Kemayoran, iNews sore setiap hari
Di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim Reskrim Polri. Sama politisi turun siap memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk analisa. Pertanyaan seluruh UGM. Rakyat bersuara. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakalan seru-seruan. Halo Mas! Wih, apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas udah banget ini. Gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan. Safety first. Udah Tredika, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Dingin! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Balik juga. Balik. Jadi, start menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah, set! Sampai ke sini, langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat! Ready, tanpa batas. Woohoo!
Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga sama air. Lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram? Iya, di jeram. Yang tajam, Mas. Oh, jeram tajam. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah. Selain pesona alamnya yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Candra di Muka, dan Sumber Jalan Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Ini baru pertama kali, maksudnya kita perjalanan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cayanto, iNews melaporkan. Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai,
hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke konsennya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga. Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi sapinya itu sendiri. Kalau kopi sapin itu memang diambil dari secara tempat yang sapin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah warung sate kambing Pak Supri. Terletak di Jalan Tegalayang, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Warung sate kambing ini sekilas tidak jauh berbeda dari warung sate kambing lainnya. Selain olahan kambing pada umumnya seperti sate, tengkleng, nasi goreng kambing, warung Pak Supri menawarkan sebuah menu unik yakni tongseng otak kambing. Dengan tekstur yang lembut dan nikmat di lidah, tongseng otak kambing juga dipercaya memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Otak kambing yang digunakan di sini dipilih dari kambing muda karena memiliki tekstur lebih lembut dan rasa yang lebih gurih dibandingkan kambing yang lebih tua. Mengolah tongseng otak kambing juga tidak jauh berbeda seperti mengolah tongseng kambing. Hanya saja, pemilik warung lebih suka menumis lebih dahulu bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Setelah itu, barulah kuah tongseng dimasukkan ke dalam wajan dan otak kambing. Perlu api sedang untuk memasak tongseng otak kambing agar tidak hancur dan nikmat saat disantap. Ternyata rasanya enak, lembut, dan kuahnya ini rempah-rempahnya sangat berasa. Jadi enggak tadi pertama kali tuh bayanginnya bakalan amis gitu, ternyata enggak, ternyata enak. Jadi banyak pelanggan yang memesan untuk tongseng otak karena untuk menyehatkan tubuh dan terutama pada anak-anak itu untuk biar mencerdaskan otaknya biar encer seperti itu. Demi kepuasan pelanggan, dari satu seekor kambing hanya diolah menjadi 2 porsi tongseng otak kambing. 1 porsi menu tongseng otak kambing dijual seharga Rp30.000. Enaknya lagi, pengunjung bisa mengambil nasi prasmanan sesuai selera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.